Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Inhuman Kiss. Film ini telah rilis pada tanggal 21 Agustus tahun 2019. Di dalam film ini bercerita tentang seorang gadis remaja bernama Sai yang sering melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah. Dirinya tidak tahu dengan apa yang terjadi padanya. Apakah yang akan terjadi pada Sai? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan 4 orang anak bernama George, Ting, Sai, dan Noi. Mereka sedang bermain peta umpet di dekat sebuah rumah tua yang di dalamnya berisi sebuah peti. Sai dan Noi secara tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi. Di dalam, Sai melihat sebuah peti dan tiba-tiba di belakangnya muncul Kraswe. Di sini gue akan menyebutnya sebagai Kuyang biar gampang diingat. Scene kemudian berpindah di mana mereka yang tadinya masih bocah kini sudah menjadi dewasa. Setiap hari Sai selalu saja membersihkan darah yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Sai bekerja sebagai seorang perawat di sebuah klinik di desanya. George, yaitu teman masa kecilnya, kini sangat-sangat menyukai Sai. Namun tidak sebaliknya, Sai menganggap George hanyalah teman. George selalu bertingkah konyol demi mendapatkan perhatian dari Sai. Tiba-tiba ada pasien bocah datang yang terluka di bagian kaki. Sang ibu menceritakan bahwa semalam dirinya melihat Kuyang dan memakan ayam-ayam milik tetangga. Si ibu menyuruhnya untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Keesokan paginya saat saya terbangun, lagi-lagi dirinya melihat terdapat bercak darah di kasurnya. Tidak hanya itu saja, saya menyadari bahwa dadanya mulai memerah. Seperti biasa, George selalu datang dan membawakan air pandan untuk Sai. Selang beberapa saat, saya meminta George untuk menemaninya ke hutan pada malam hari. Di malam harinya, akhirnya mereka pun pergi ke hutan. Namun ketika di hutan, George terlihat sangat ketakutan. Tak lama setelah itu, muncul sebuah cahaya yang ternyata itu adalah teman lama mereka, yaitu si Noi yang baru pulang dari Bangkok. Saya yang melihat Noi merasa sangat-sangat bahagia ketika bertemu dan mereka langsung berpelukan. George yang melihat langsung merasa cemburu. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu Kuyang yang dipimpin oleh seseorang bernama Ted. Kelompok itu merasakan bahwa terdapat Kuyang di daerah ini, sehingga hal itulah yang membawanya kemari untuk menangkap Kuyang tersebut. Jika tidak ditangkap secepatnya, maka akan menjadi malapetaka. Petaka itu akan datang jika si Kuyang meludahi air dan ada gadis yang meminum air tersebut. Maka si gadis akan berubah menjadi Kuyang. Lain halnya jika seorang pria yang meminumnya, maka si pria akan tersiksa sampai mati. Namun di sini ayahnya Sai yang menjadi kepala desa tidak percaya dengan perkataan dari si Ted. Ted kemudian menunjukkan salah satu kepala Kuyang yang pernah mereka tangkap. Ayahnya Sai kemudian memarahi Noi karena sudah membawa orang asing untuk masuk ke dalam desanya. Ayahnya Sai mengira bahwa mereka adalah sekelompok bandit. Di lain sisi, Sai ingin cepat-cepat untuk segera pulang ke rumahnya karena dirinya merasa ada yang aneh di tubuhnya. George merasa sedikit curiga dengan tingkah Sai yang tergesa-gesa. Keesokan harinya, lagi-lagi Sai melihat bahwa kasurnya terdapat bercak darah. Tidak hanya itu saja, Sai juga muntah darah dan muncul bekas merah-merah di dadanya. Siang harinya, terlihat ada kerbau yang meninggal. Namun, Noi berkata mungkin kerbau itu adalah ulah dari binatang buas. Noi mengajak Sai untuk menemui George. George ternyata sedang berlatih menembak untuk memburu Kuyang. Setibanya di sana, Noi mengajak George untuk pergi karena khawatir bahwa mereka adalah orang jahat. Tapi George bersikeras terhadap pendiriannya karena dirinya percaya terdapat Kuyang yang muncul di desanya ini. Malam harinya saat Sai mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba George menyuruh Sai untuk menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat agar Kuyang tidak bisa masuk. George bersama pemburu keliling desa untuk memburu Kuyang, sedangkan Noi berada di sawah entah apa tujuannya. Di sisi lain, Sai pun mulai menjerit kesakitan dan Sai ternyata adalah Kuyangnya. Di lain tempat, Ting melihat anaknya tidak ada di ranjang. Lalu Ting membangunkan suaminya dan suaminya langsung meminta pertolongan kepada kelompok pemburu Kuyang. Ternyata anaknya Ting dibawa oleh Kuyang yang tak lain merupakan Sai itu sendiri. Karena Kuyangnya sangat cepat, mereka tidak bisa menembak dengan tepat sasaran. Tiba-tiba Kuyang itu menghilang seketika. Salah seorang kemudian muncul dengan membawa bayi Ting.
Melihat hal tersebut, akhirnya Ting merasa tenang ketika bayinya tidak jadi dimakan oleh si Kuyang. Di sisi lain, Noi yang sedang berada di sawah melihat Kuyang menuju ke rumah Sai. Melihat hal itu, Noi langsung mengambil tangga untuk mengecek keadaan dari Sai. Noi pun sangat terkejut ketika melihat Sai ternyata adalah Kuyangnya. Ketika Sai sudah kembali menjadi manusia, ia melihat Noi yang sedang mengintip dari jendela. Noi pun terjatuh dari tangga karena tidak menyangka bahwa Sai adalah Kuyang yang selalu memakan peternakan di desa. Sai yang mengetahui dirinya menjadi seperti itu akhirnya bersedih. Keesokan harinya, Sai kembali ke klinik, namun dirinya tidak menemukan Noi. Mungkin Noi pergi karena syok atas kejadian kemarin. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk meminta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa Kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan biasa disebut Krasue, sedangkan laki-laki disebut Krahang. Dari percakapan ini, Noi harus mengikuti kata hatinya sendiri, apakah mau membunuhnya atau tidak. Ketika Noi pulang, ternyata Noi mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai di malam hari. Malam harinya, Sai lagi-lagi menjadi Kuyang seperti hari biasa, dan Noi memberikannya ayam supaya Sai tidak keluar dari kamar. Di pagi hari, Sai sangat gembira ketika melihat Noi sudah ada di klinik. Dia langsung memeluk Noi karena sangat khawatir dengan kejadian kemarin. Mereka berdua lalu pergi ke suatu tempat untuk menenangkan diri mereka. Noi mengatakan kepada Sai untuk bertingkah seperti orang-orang pada umumnya agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, Noi datang untuk memberikannya ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat, Noi mendapatkan informasi mengenai herbal Kuyang yang dapat menghentikan perubahannya menjadi Kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Pagi harinya, terdapat pasien bocah yang meminta agar Sai memeriksa keadaannya. Di saat yang sama, Gerd datang untuk memberikan Sai minuman. Gerd kemudian memberikan informasi bahwa akan ada perburuan besar malam ini. Jadi, Sai diharuskan untuk menutup rapat-rapat pintu dan jendela kamarnya. Pasien bocah yang tadi berbaring secara tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Hal itu yang membuat si bocah berubah menjadi Kuyang. Ted dengan sigap langsung datang untuk membunuh si bocah Kuyang itu. Esok harinya, mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat orang tua dari si bocah menangis dengan histeris. Saya kemudian menyadari bahwa penyebab si bocah itu berubah menjadi Kuyang karena bekas gelas miliknya sempat diminum oleh si bocah. Saya di situ sangat ketakutan jika para warga tahu yang sebenarnya. Untung saja Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Saya kemudian mengajak Noi untuk pergi ke hutan karena di sana pasti ada petunjuk mengenai Kuyang ini. Malam harinya, Sai dan Noi langsung pergi dari rumahnya. Dan tidak disangka, si Ted mengikuti mereka dari belakang. Di situ, Gerd menyuruh kelompok itu untuk berhenti mengikutinya. Tapi omongan Gerd dibantah oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil mencapai rumah tua yang ternyata di belakang rumah tua terdapat tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman ini merupakan herbal Kuyang yang dapat menghentikan perubahan Kuyang secara sementara. Misalkan saya memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah selama seharian penuh. Jadi mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi oleh Sai. Di situ, karena Sai dan Noi saling sayang, akhirnya mereka berdua pun berciuman. Di lain sisi, ternyata Gerd melihat mereka berdua saling berciuman. Hal itu membuat Gerd menjadi cemburu dan langsung memukul Noi di sana. Sedangkan si kelompok Ted mengejar Sai sampai masuk ke dalam rumah tua. Di dalam, saya tidak sengaja melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mendekati petinya, saya ingat korban-korban yang telah ia bunuh dan juga mengingat masa kecilnya ketika si Kuyang menciumnya. Ternyata saat kecil si Kuyang sempat mencium Sai, sehingga hal itulah yang menyebabkan Sai berubah menjadi Kuyang. Di rumah tua, Sai tiba-tiba berubah menjadi Kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut dalam pemburuan. Kini hanya menyisakan ketua kelompok, yaitu si Ted. Setelah selesai memukuli Noi, Gerd langsung mengalau si Ted agar tidak menembak si Kuyang. Namun si Ted tidak segan-segan langsung melempar Gerd keluar dari rumah tua. Noi secara tidak sengaja melihat terdapat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya.
Mengetahui hal tersebut, Noi segera mengecek keadaan Sai. Untung saja Sai sudah kembali ke tubuhnya dan langsung membawanya untuk kembali pulang secara diam-diam. Sai kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Setelah itu, seluruh warga desa terkejut dengan kematian sekelompok pemburu dan juga warga yang ikut serta dalam memburu kuyang. Ayahnya Sai kemudian menanyakan kepada si Ted siapa yang menjadi kuyang dan bagaimanakah rupa kuyang tersebut. Ternyata si Noi diam-diam menguping pembicaraan mereka. Tahu kalau Sai dalam keadaan bahaya, akhirnya dirinya bergegas untuk menemui Sai. Tapi di perjalanan, dada Sai menjadi sakit karena kemarin dia sempat berciuman dengan Sai. Warga desa kemudian bergegas ke rumahnya Sai untuk membuktikan bahwa memang benar Sai adalah kuyangnya. Sai kebingungan karena herbal yang ia taruh tadi tiba-tiba menghilang. Sai menanyakan ke neneknya, namun ternyata neneknya menaruhnya pada keranjang cucian. Sai berusaha keras untuk mencari herbalnya untuk dikonsumsi sebelum dirinya berubah menjadi kuyang. Ayah Sai memberikan tembakan peringatan kepada warga agar mereka bisa tenang. Namun hal ini membuat Sai terkejut dan secara tidak sengaja menjatuhkan herbalnya. Ayahnya kemudian memanggil Sai berkali-kali, namun Sai masih berusaha mencari herbalnya di dalam lumpur. Hingga pada akhirnya Sai berhasil memakan herbal dan langsung keluar dengan alasan baru selesai mandi. Si Ted kemudian menyuruh Gert agar mau berbicara yang sebenarnya. Namun karena Gert masih sayang, akhirnya dirinya tidak membuka mulut. Dengan cerdiknya, Sai langsung berkata bahwa kelompok mereka menculiknya dan akan memperkosanya. Tapi untung saja Gert datang menyelamatkan Sai. Kebohongan ini ia lakukan agar ayahnya dan para warga percaya padanya. Untung saja Gert bisa diajak berkompromi. Ketika kegaduhan selesai, Gert ingin tidur di kamarnya. Namun ternyata si Ted sangat kecewa karena Gert berkhianat kepadanya. Tak lama setelah itu si Ted langsung menggigitnya yang membuat Gert berubah menjadi menyeramkan. Beberapa lama kemudian herbal milik Sai perlahan-lahan mulai habis, yang membuat Noi berusaha keras untuk mencari herbal lagi. Namun ternyata Noi melihat bahwa herbalnya sudah habis terlahap api. Yang membakar herbalnya tak lain merupakan Ted itu sendiri. Noi mencoba untuk menanam herbal itu sendiri, namun semuanya berujung kegagalan. Noi kemudian mengajak Sai ke Bangko untuk melarikan diri ke sana. Siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu mereka di Bangko. Noi menyuruhnya untuk menemuinya besok setelah matahari terbenam. Namun Sai di sini terlihat bimbang antara ikut dengan Noi atau tidak. Sai kemudian menuju ke rumah Gert. Di kamar Gert mendengar bisikan-bisikan dari si Ted untuk segera membunuh Sai. Ketika Sai tiba di rumah Gert mengatakan yang sebenarnya, bahwa yang pertama kali melihat Sai berubah menjadi kuyang adalah dirinya sendiri. Waktu itu Gert mau mengantar pulang Sai ke rumahnya. Namun Sai tergesa-gesa dan mulai berlagak aneh. Hal itulah yang membuat Gert mengikutinya dari belakang. Dan ternyata Gert melihat dengan jelas kalau Sai berubah menjadi kuyang. Gert pun mulai ketakutan dan tidak percaya bahwa kuyang itu adalah orang yang dicintainya. Tujuan Gert ikut serta dalam pemburuan kuyang adalah agar Gert bisa melindungi Sai dari kejauhan. Sai tiba-tiba kaget karena melihat Gert berubah menjadi menyeramkan seperti itu. Di lain tempat, Noi sedang berada bersama biksu kemarin. Si biksu menceritakan asal mula dan sejarah Krasui atau kuyang ini. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap untuk menunggu Sai di hutan. Tapi Sai diajak ayahnya untuk menonton layar tancap. Lama-kelamaan dada Sai menjadi sakit, begitu juga dengan Noi. Di lain tempat, Gert telah berubah menjadi monster besar mengerikan yang akan menangkap kuyang Sai. Gert bisa terbang untuk membunuh Sai. Untung saja Noi datang tepat waktu dan berhasil menyadarkan Gert yang tadinya dihasut oleh si Ted. Gert langsung memutuskan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan si Ted. Pada akhirnya Gert pun kalah dan tewas karena jantungnya telah diambil oleh si Ted. Di lain sisi tubuh Sai dipukuli oleh para warga. Melihat hal itu, Noi berusaha menghentikannya dan membawa tubuhnya ke tempat yang lebih aman. Namun si Ted tidak membiarkan mereka pergi. Noi berusaha untuk bertarung melawannya dengan tangan kosong. Di saat bersamaan, si biksu datang dan langsung menembak Ted hingga tewas. Si biksu kemudian menceritakan bahwa dahulu dirinya juga memiliki istri yang menjadi kuyang. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari para warga. Hingga akhirnya si biksu memutuskan untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti dengan menggunakan rantai. Oke, balik lagi ke cerita.
Biksu menyuruh Noi dan Sai untuk pergi dari sini secepatnya. Para warga yang marah tidak membiarkan Sai pergi begitu saja, hingga pada akhirnya mereka berhasil sampai ke perahu. Noi di situ berjanji akan menyembuhkannya ketika mereka sudah sampai di Bangkok. Tak lama setelah itu, Sai tewas tertembak. Noi menangis dan mencoba untuk mendekatinya. Namun itu semua sudah terlambat karena Sai sudah mati. Noi menangis dengan histeris sambil mengingat saat-saat bersamanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.